Halo, salam sejarah. Saat malam ini sebetulnya pada saat saya merekam ini agak ngantuk-ngantuk ya, karena sesaat lagi ini berapa menit ke depan itu akan ada pelantikan Presiden Amerika Serikat. Jadi Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46 dalam sejarah. Dan ini juga menjadi catatan tersendiri karena apa? Karena Joe Biden, Kamala Harris itu menorehkan sejarah-sejarah bagi mereka ya. Jadi yang satunya punya keunikan, dulunya mantan wakil presiden selama 2 periode di masa Barack Obama, yang seringkali kita tidak melihat Joe Biden waktu itu karena fokus pada Obama. Berikutnya juga Kamala Harris. Kamala Harris ini adalah yang pertama terus nih. Jadi dia adalah wakil presiden Amerika Serikat pertama yang perempuan pastinya. Terusnya juga dia adalah wakil presiden pertama Amerika Serikat yang ada darah dari Jamaika dan India. Itu menjadi catatan tersendiri ya. Jadi ya bisa dibilang pemecah rekor lah Kamala Harris ini. Bagaimana sebenarnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat? Ya kalau kita tarik ke belakang itu jauh sekali ya. Di tahun 1800-an kita sudah punya hubungan dagang sebenarnya waktu itu dengan Aceh, dengan Amerika Serikat yang sudah merdeka waktu itu, karena mereka merdeka 1776 meskipun tidak langsung free lah, hampir sama kayak kita, ada masa revolusinya dan sebagainya. Revolusi Amerika di sana, di sini ada revolusi Indonesia. Terusnya berlanjutlah menjelang kita detik-detik kemerdekaan Indonesia. Jadi ada pengaruhnya juga sebenarnya kemerdekaan Indonesia dengan Amerika Serikat, karena ada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yaitu kita tidak bisa pungkiri ya. Ada momentum yang tercipta waktu itu sehingga kita mengambil kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan dengan proklamasi kemerdekaan. Setelah itu bagaimana? Setelah itu saat kita sedang ada konflik perang dengan Belanda yang ingin kembali lagi, itu juga Amerika turun menjadi salah satu penengahnya. Jadi masuk dalam komite 3 negara. Terusnya juga di tahun 50-an kita tahu catatan-catatan sejarah hubungan-hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Ada masa di mana kedua negara itu punya hubungan yang sangat erat. Misalnya waktu John F. Kennedy, ya, salah satu presiden Amerika yang unik ya, punya keunikan karena dia muda, dia menarik, dan juga dia presiden yang beragama Katolik pertama di Amerika Serikat waktu itu. Terusnya juga hubungannya yang erat ini terputus karena nantinya Presiden Kennedy tertembak ya. Jadi ditembak dan meninggal. Setelah itu digantikan wakilnya Lyndon B. Johnson. Hubungannya ya kurang harmonis lah selanjutnya. Ya dalam sejarah banyak peristiwa-peristiwa juga yang melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat. Kita kenal waktu itu ada foto yang cukup fenomenal di masa Orde Baru waktu kita jadi tuan rumah APEC ya. Jadi waktu itu pemimpin dunia itu berkumpul di Istana Bogor ya, tempat yang sekarang booming lagi nih. Jadi tuan rumah APEC, dan salah satunya waktu itu Bill Clinton berfoto dengan pemimpin dunia lainnya dengan memakai batik ya. Jadi itu juga keren juga. Terusnya pada masa-masa yang lebih kinian ya, kita tahu di tahun 2008 Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Ini adalah Presiden Afro-Amerika pertama yang terpilih. Jadi itu menarik, dan di tahun 2009 dia dilantik. Kemudian dia juga pernah berkunjung ke Indonesia tentunya, dan meninggalkan jejak pidatonya yang cukup fenomenal waktu itu di Baleirung Universitas Indonesia. Sate, bakso, nah itu kata-kata Obama yang masih saya ingat waktu dia berpidato.
Terusnya Joe Biden. Apakah ada hubungannya Joe Biden dengan Indonesia? Ya, Joe Biden pernah bertemu beberapa kali dengan pemimpin-pemimpin Indonesia meskipun tidak terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya sering bertemunya terjadi pertemuan itu di Washington DC. Nah, kapan itu? Yaitu pernah bertemu Yusuf Kala, waktu itu menjadi wakil presiden Indonesia di tahun 2009. Terusnya juga pernah bertemu wakil presiden Indonesia waktu itu Bapak Budiono, juga pernah di Amerika Serikat juga. Dan tahun 2015 sempat bertemu dengan Presiden Jokowi ya di Amerika Serikat juga. Mereka bertemu dan berbincang cukup lama waktu itu. Jadi punya jejak rekaman digital yang menandakan punya pengetahuan tentang Indonesia. Dan bagi masyarakat Indonesia juga dicatat pada awal-awal pencalonan dirinya sebagai presiden, juga Joe Biden sempat menyebut Indonesia ya waktu membicarakan tentang hubungannya dengan China. Terusnya dia menyebut Indonesia, dia menyebut Australia, dia menyebut Korea Selatan, dia juga menyebut Jepang, tapi Indonesia dia sebut juga. Itu merupakan catatan tersendiri yang menarik ya. Bagaimana prospek ke depan? Ya, semoga saja Joe Biden, Kamala Harris bisa memperbaiki lebih erat lagi hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Amerika pada masa Donald Trump menjadi presiden. Ya, catatan kelam Donald Trump memang terjadi pada masa-masa akhirnya. Dia kesulitan menghadapi COVID-19 ini yang awalnya cukup dianggap enteng ya di sana, dan sekarang menjadi negara dengan korban jiwa terbesar akibat COVID-19 adalah Amerika Serikat dengan lebih dari 400.000 orang meninggal sampai dengan 20 Januari 2021 ini. Jadi itu catatan kelam dalam sejarah Amerika Serikat. Penyerangan Capitol Hill itu membuat Amerika menjadi lelucon bagi demokrasi di dunia ya. Negara yang sangat menjunjung demokrasi digambarkannya menjadi negara yang keterbelakangan dalam demokrasi pada saat itu. Tiba-tiba derajat Amerika turun jauh. Jadi semoga ini juga peristiwa-peristiwa kekerasan yang memakan korban jiwa apalagi tidak terulang, baik di Amerika Serikat maupun tentunya di negeri kita tercinta Indonesia. Merdeka!